udah malam ya? Udah malam kan? 2 jam lebih dulu ya? Iya, udah sekarang jam 8 kurang 4 menit. Waktu bagian Shibuya. Shibuya. Oh, lu deket-deket situ. Enak bener lah Shibuya Crossing tinggal mengurin pala doang ya? Jalan kaki 10 menitan lah ya, kalau agak-agak sprint gitu. Ramennya, ramen. Ramen banyak yang babi Ramen. gitu, jadi gue jarang, Ya. Iya sih, iya sih. jarang, Di sana selalu. soalnya ingredient utamanya kan pakai babi gitu. Jadi gue banyak sih, ada beberapa halal ramen enak banget gitu, tapi agak jauh lah ya dari tempat gue. Oke. Pasti, Just, pasti, pasti ada lu di mana? Di negara mana? adek gue pasti di Jakarta. Jakarta. Kalau Adek gue banyak. Ini yang di Jakarta, ada yang di Bangkok ada, di Singapura ada. Nih ada Catherine nih, Catherine. Catherine juga adek ketemu gede di oh Bangkok. gitu. Oh, Uh-uh. oh jadi bareng dia? Di Bangkok waktu itu. Bangkok bareng-bareng dia kan berarti kan? Lu berapa tahun sih di Bangkok? Iya, uh-uh. Gue 10 tahun. 2 tahun. Oke, oke. Sebelumnya? Uh-uh. Sebelumnya, sebelum Bangkok sih gue Jakarta. Tapi sebelum Jakarta, gue di London. Tapi sebelum Oke. London di Jakarta juga sih. Jadi abis gue merit, gue pindah ke London 2 tahunan gitu, terus pindah Jakarta 3 tahunan, terus 10 tahun di Bangkok, terus sekarang 2 tahun di sini di Jepang. London di apa? Daerah mana dulu tinggalnya? Zone berapa zone? Gue di South Kensington, Oke, lumayan tengah ya. Zone di satu di apa 2? Central, ya Central Oke. London. Ya tube stationnya Gloucester Road. Lo udah pernah ke Oh, sana kan? iya, gue kuliah dulu di London. Gue Ah, bareng-bareng Mas Ian. nggak, waktunya kayak beda tipis deh sama Andrian. Gue itu tahun 2006 gue di London. 2006 Ah, dan jadi gue cabut tuh 2006, gue cabut. Jadi gue dari 2000 2003, ah, ah. Terus gue cabut tuh pas yang ada bom di Edge Road itu, lo tau gak sih? tahu-tahu yang di Cube ya, Iya, di iya, Cube ah, kan ah, itu ah, nggak lama ah. sih. Jadi iya nggak lama. Jadi seminggu gue cabut dari London, terus yang pada dibom-bom itu semua gitu, yang heboh Iya, itu. iya, iya, Hmm, iya di London. Ya beberapa daerahnya London nggak ada yang dodgy juga ya, ada yang nggak terlalu aman juga, tapi ya mostly aman. iya sih. Oh iya, iya. Pokoknya di Central London juga kalau misalnya di daerah gang-gang gitu juga lumayan serem Juga, sih. iya. Kayak di Tube Station malam-malam tuh. Tube Station juga malam-malam kalau misalnya sepi itu lumayan serem, George. Ya, gue kan sempet gue tinggal tinggal di Sentral juga tuh waktu itu. Pernah tuh tengah malam keluar kan, karena kan Jakarta biasa tengah malam keluar jalan nggak terlalu gimana. Wih, sangat juga nih dekat Iya. stasiun. Iya, pokoknya kayaknya setiap daerah ada tempat sangarnya lah ya. 10 tahun di Bangkok, sekarang 2 tahun di sini di Tokyo ya. Udah settle down dong. Kalau masih Ya lumayan lah ya. Ya anak-anak sih settle sih. Cuma ya namanya juga bukan negara sendiri sih, jadi masih masih banyak yang ngeraba-ngeraba juga sih. Soalnya kan language barrier-nya di sini eh, banget banget gitu. Kalau dibanding London kan London nggak ada language barrier kan karena ya pada pada bisa bahasa Inggris. Terus kalau di sini kan Jepang gitu, kita belum benar sama sekali nggak bisa bahasanya. iya sih, emang Jepang, tapi udah lumayan. Kalau misalnya kayak ngobrol-ngobrol dikit bisa, udah bisa. Ini gue lagi di kamar anak gue masuk ke belakang. Eh, Uh, yes. gampang, gampang. Are you wanna say hi? Say hi. Hai. Ini anak gue yang kedua. Jadi gini, George, kalau lu mulai ngobrol bahasa Jepang, orang bakal mikir lu bisa bahasa Jepang, gitu ngerti nggak? Jadi, Uh, jadi mendingan nggak usah, karena gue nggak bisa bahasa Jepang. Maksudnya bahasa Jepang gue dikit banget gitu, kayak misalnya survive di taksi, gitu. Itu gue bisa. Kayak misalnya ya, lurus, belok kanan, belok kiri, stop sini, gitu. Terus apa bahasa taksi, terus juga kalau kalau dalam mall gitu, ke informasi biasanya bahasa Inggris. Terus Google Translate lah, worst come to worst sih. iya sih, ya udah itu last resort ya. Uh, Last resource sih ya. Mau bakal bikin beberapa episode lah. Ini episode pertama kita.
ngobrol tentang Indonesian living abroad karena menarik ya, karena dulu sebenarnya gue tuh tertarik karena sebenarnya intinya lebih ke arah gimana seorang bisa adjust dengan requirement yang beda-beda tiap negara, culture baru lagi segala macam gitu. Apalagi dengan segerombolan keluarga gitu kan, yang ini sempat bikin adegan Kill Bill di restoran Jepang ya. Itu cuekin aja deh, itu dari Beijing tuh, cuekin aja cuekin. Seru-seru lah ya, kan tiap negara punya cara yang masing-masing. Nah, lu gimana sih jauh ini udah sempat ke Europe, sempat di Jakarta lagi, sempat ke Bangkok, sekarang di Jepang, mungkin who knows nanti berikutnya gitu kan. Lu gimana bisa survive tuh, turnover, time-nya, adjustment-nya, biasanya ngapain aja? Masalah survive sih, gue alhamdulillah, gue kayaknya ditaruh mana aja sih, ya survive lah ya, masih hidup gitu. Tapi ya, well, at the beginning pasti struggling gitu. Kalau dari sejarah gue pindah-pindah, kayaknya paling gampang tuh Bangkok ya, karena mungkin masih sama-sama Asia, terus juga makanannya masih relatif sama lah ya, sama Indonesia gitu. Dan terus juga orangnya banyak bisa bahasa Inggris di Bangkok, di Thailand itu. Dan mereka sangat expat friendly lah gitu loh, sama expat families, orang asing tuh mereka mostly tuh mereka friendly gitu loh. Kalau waktu di London, gue waktu itu belum beranak, George. Gue belum ada anak waktu itu, jadi masih single. Jadi masih ya relatively easier lah ya, terus juga nggak ada language barrier. Jadi kayak piknik aja gitu di London, kemana-kemana atau sekeliling Eropa gitu loh. Terus jadi nggak ada much of responsibility ya. Terus pas ke Bangkok, ya terus gue mulai berternak, mulai beranak. Enggak deh, anak gue yang pertama lahir di Jakarta sih, cuma masih bayi. Terus pas dia 8 bulan, kita pindah ke Bangkok. Di Bangkok, everything was so easy ya, menurut gue sih. Kayak rumah sakitnya bagus. Bahkan gue bisa bilang rumah sakitnya lebih bagus ya daripada Indonesia. Tingkat kenyamanan juga lebih tinggi gue bilang dari Indonesia. Terutama kalau membandingin sama Jakarta ya, Bangkok, Jakarta. Kayak misalnya public facilities tuh lebih bagus di Bangkok daripada Jakarta. Kayak mereka punya taman-taman umum, terus juga mallnya segala macam nyaman juga, terus taksi segala macam tuh kayaknya lebih murah deh di Bangkok daripada Indonesia. Terus juga ojek ya, kan gue sering ojek. Kalau ojek itu teratur banget, jadi setiap daerah tuh ojeknya ada jaketnya masing-masing gitu. Jadi lo nggak bisa tuh yang asal jadi tiba-tiba lo punya motor terus lo pengen jadi ojek itu nggak bisa kalau di Bangkok. Lo harus terdaftar gitu, dan lo ada jaketnya masing-masing. Misalnya Jakarta Selatan, jaketnya warnanya oranye gitu. Terus nanti daerah Jakarta Barat, jaketnya beda warnanya gitu. Jangan lupa sebut ada platinum juga. Terus, tahu nggak George platinum apaan? Ini mulai deh, gue mulai belok-belok nih. Iya gitu, pokoknya transportasi wise lebih nyaman. Ojeknya terkontrol. Ini sebelum zaman Gojek ya, sebelum zaman ada Gojek, sebelum zaman ada Grab Bike ya. Ini jauh sebelum ada itu. Terus ya sekarang kan udah ada Gojek, udah ada Grab Bike, jadinya ya aman lah ya sekarang sih. Tapi dulu ojek biasa pun itu aman gitu loh. Nggak kayak di Jakarta gitu. Yang gue pengen tahu nih, setiap kali lo pindah ke tempat baru gitu ya, Iya. berapa atau lama lo butuh waktu untuk ada benar-benar bikin lo diri lo betah, keluarga lo betah gitu? Buat kita, karena anak-anak gue mereka gede di Bangkok ya, karena 10 tahun kan di Bangkok. Gede di Bangkok. Pas kita pindah ke Jepang itu pindah yang tersulit ya buat mereka. Karena baru pindah pertama kali kan. Karena anak gue yang kedua, ketiga mereka lahir di Bangkok. Terus anak gue yang pertama juga waktu pindah ke Bangkok kan dia masih 8 bulan, jadinya ya dia gede di Bangkok gitu loh. Terus itu sulit buat mereka. Awal mereka ke sini, tapi sebelum mereka pindah pun gue udah prep mereka gitu. Gue udah prepared, guys, we're leaving, segala macam. Terus udah gitu, gue bawa salah satu ke sini waktu itu untuk cari sekolah. Karena dia emang dia ada learning challenges lah ya. Jadinya gue
bawa dia ke sini dulu untuk melihat sekolah, interview, segala macam gitu. Terus yang kedua, ketiga sih mereka relatively easily adapt to new environment compared yang pertama. Jadinya gue prep mereka dengan video, dengan teman-teman mereka juga ada yang udah di sini gitu. Jadi kan dulu waktu international school di Bangkok, teman-teman mereka ada yang dari Jepang dan waktu itu udah balik ke sini gitu loh. Jadi ya udah gue banyak preparation gitu. Gue banyak preparation, terus gue liatin video negaranya, Tokyo juga, udah terus gue janjiin Disneyland lah ya, itu yang paling itu yang paling bikin mereka tertarik, Disneyland, terus the changing of the seasons gitu kan, yang nggak kita alamin di Bangkok kan selama 10 tahun. Itu yang bikin, jadi gue fokus ke yang bagus-bagusnya, yang indah-indahnya gitu loh. Yang apa nih advantages di negara ini yang lo nanti bisa alamin gitu. Jadi ya itu gue fokus on the good things, fokus on the good things about new country gitu loh. Nanti kalau udah fokus ke situ, baru nanti pelan-pelan gue kasih tahu limitations-nya apa gitu. Kayak misalnya, oh most of them they don't speak English gitu. Jadi nanti, oh but it's a good opportunity for you to learn Japanese, gue gituin. Jadi ya dari limitation itu nanti gue switch ke gimana nih kita make do with it gitu loh. Kita do something about it-nya gimana gitu. Gitu. Dan alhamdulillah anak-anak ya mereka gue bilang malah adaptasinya malah lebih bagus dari gue ya gitu. Karena mereka kan sekolah tiap hari ya George di sini. Mereka kan dapat ada support system dari sekolah gitu kan. Sekarang apa? Udah SMP apa SMA? Ada udah SMA belum kan? Enggak. Anak gue yang pertama SMP kelas 1. Terus yang kedua kelas 6, yang ketiga kelas 2. Oke. Nah, itu satu tempat sekolahnya atau beda? Iya, alhamdulillah waktu pertama kali gue kesini mereka tidak di satu sekolah karena jadi gini George, ini ada satu yang bikin gue kaget ya. Gue pikir sekolah internasional di Tokyo itu gampang masuk dan banyak. Ternyata enggak loh. Jadi sejak nuclear leak di Fukushima tahun 2000 berapa ya kemarin ya? 2012 ya? Kalau nggak salah. Yang ada gempa gede itu, sejak itu katanya banyak expats yang leave the country gitu. Jadi sekolah juga banyak yang tutup, ternyata gitu. Nah, ini sekarang baru mereka mulai opening up lagi gitu loh, dan makanya kan mereka won the bidding of Olympic kan. Jadi emang untuk opening up lagi lah gitu, dan sekolah juga banyak bermunculan, tapi ternyata emang nggak banyak. Jadi waktu itu kita agak struggle to find schools for the kids. Waktu tahun pertama, anak gue yang kedua itu nggak di sekolah yang sama kakak-kakaknya. Baru di tahun kedua mereka sekolah bareng gitu. Jadi tapi sekarang udah bareng nih. Jadi lo pagi nganterin mereka. Habis itu siang juga. Sebelum pandemik itu jadwal biasanya anak-anak tuh. Jadi waktu pertama kali kita kesini, gue nganterin mereka dulu. Alhamdulillah waktu itu sekolah anak gue yang cowok yang kelas 1 itu. Waktu itu mereka ada school bus, jadi gue cuma tinggal ngedrop dia di tempat tertentu gitu, di mana school busnya dari sekolah itu jemput dia di situ, gitu. Nah, abis gue drop dia, gue langsung hibrid antar anak gue yang cewek, dua-duanya itu ke sekolah mereka naik bus. Jadi dari rumah gue jalan kaki kira-kira 10 menit, terus dari bus stop yang tadi itu, yang 10 menit itu ke sekolah kira-kira 5 menit, 6 menitan lah ya. Jadi total kira-kira 20 menitan, less than 20 minutes. Gitu. Jadi seminggu pertama gue antar jemput si anak-anak gue yang cewek ini. Minggu kedua gue nganter doang, terus mereka gue suruh pulang sendiri. Try to go back home by themselves sendiri. Gitu. Terus minggu ketiga, udah gue lepas akhirnya. Alhamdulillah bisa. Di sana cukup gampang. Tapi George di Jepang, aduh beneran deh, maksudnya public transportation-nya bener-bener gila loh di bus stop itu ya. Jam berapa bus datang? Kayak Monday to Friday, misalnya bus nomor 24 datangnya jam 7.15, terus 7.30, 7.45 gitu misalnya. Dan itu
bener-bener jam segitu datang loh, George. Gue aja bingung, ini gimana sih gitu loh. Kan ada macet, ada ini, gimana gitu pikir gue. Tapi ya, most of the time on time gitu semua bus ya. Iya, on time parah, on time banget memang. Enak banget sih sebenarnya. Iya, Nah, cuman iya. memang Terus, karena ini ya apa undergroundnya underground lama, ada beberapa itu yang jalannya jauh banget ya. Nggak kayak Singapura atau London kan jalan kakinya betul-betul tuh oh iya, 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 iya gimana itu parah tuh kalau nyasar tuh. Gila get lost. Apalagi nggak ada sinyal di bawah kadang kan gitu loh. Terus, ya. Tapi tergantung juga sih kalau misalnya udah get used to it sih hardly nyasar ya. Kalau misalnya udah terbiasa sih. Cuma kalau untuk turis, untuk ukuran turis gitu, emang emang when you're not getting used to it ya kalau nyasar bakal frustrated banget sih. Apalagi nyasar di downtown ya. Ya itu ngelihat mapnya kayak benang kusut gitu. nggak ada ini sih nggak ada dulu ya tapi gue dulu tahun 96 gue ke Tokyo ya cuma liburan Ah, itu belum ada bahasa ah. Inggris mana kan gila banget susah banget Oh iya, iya. Iya sama lah ada kayak Korea dulu. Heeh. Kayak gitu. dulu kan Masih justru belum ada bahasa Inggrisnya gitu. uh, oh Iya. jadi lu tapi anak visa Tokyo apa ya Tokyo Jepang dan dibanding Bangkok sama London enakan mana kalau buat lu lah apa enaknya gitu. Kalau gue sih apa ya, orang-orang kalau nanya gitu ya, lo enak mana gitu. Kalau gue semuanya sih sama-sama enak ya. Maksudnya nikmatin, eh gue nggak akan bisa bilang mana yang paling enak gitu. Karena semua gue bilang sama enaknya. Karena kalau gue lebih fokus ke ini sih, maksudnya lebih fokus. Ya itu tadi ya seperti yang gue bilang, gue lebih fokus yang baik-baiknya gitu, yang bisa gue enjoy. Nih temen gue ada yang bilang, Tokyo nggak ada platinum ya sis. Uniqlo doang. George, jadi platinum itu adalah pusat mall wholesale barang-barang baju fashion gitu di Bangkok. Itu Ya. ada 2 gedung gede. Gue jadi kayak promosi platinum. PR-nya yang Dari benar. tadi dia nyebutin PR ya. Ya itu sih. Itu Ya salah emang ada salah satu salah satu kelemahan platinum salah satu kelemahan Tokyo adalah mahal ya, semua mahal. Tapi gue sangat enjoy uh, pergantian musimnya, George. Terus kayak gue ngerasanya indah banget aja sih pergantian musim gitu, kayak salju pada anak-anak pada excited gitu. Terus udah gitu nanti pas spring, terus pas yang sakura season gitu, kayak seasonnya banyak banget gitu, nggak hanya musim mangga gitu, musim durian, tapi banyak banyak banget gitu di sini. Iya, makanannya juga juara juara sih beneran. Tapi Bangkok juga juara juga sih kalau gue bilang.